kita belajar tidak diganggu oleh setan, dan juga supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita di masa hari ini dan masa yang akan datang. Kita baca dulu ya. Untuk hari ini doanya akan dipimpin oleh Ibnu. Silakan Ibnu mencoba. Mari kita baca dulu ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dicapai oleh kita semua, ya. Pak Ilham yakin pasti bisa. Insya Allah hari ini sebelum kamu membuat poster, nanti kamu saksikan dulu video pembelajaran dan video tentang kisah hidup Rasul dan dakwahnya, supaya kamu punya gambaran dan bahan untuk membuat poster. Coba Pak Ilham tanya, apa arti iman kepada Rasul? Yang tahu apa arti iman kepada Rasul?
Bab 7. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, kita saksikan ya videonya ya. Beriman kepada Rasulullah merupakan keyakinan yang tepat. Pada video ini kami akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah, kemudian apa saja sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, dan untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul untuk umat manusia. Dapat beberapa lagi, mari langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya, sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesan. Dapat kita simpulkan bahwa iman kepada Rasul adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa wahyunya atau membawa firman. Jadi dapat kita pahami bahwa seseorang yang beriman atau seseorang yang dikatakan beriman kepada Rasulullah itu adalah orang yang mencapuk keyakinan di dalam hatinya, membenarkan semua ajaran-ajarannya Nabi ataupun Rasul. Kemudian mengikuti, menaati semua peribadahan yang pernah diajarkannya. Juga mengamalkan seluruh kepribadiannya, seluruh sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pengertian dari beriman kepada Rasul. Ini jadi di dalam hati dan sesungguh-sungguhnya pengakuan menggunakan lisan dan ketaatan kepada ajaran yang dibawanya atau ajaran yang pernah dikatakan oleh para nabi. Kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam harus beriman mengakui kepada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ingat. Yakni diawali atau dimulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai pada nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul ini merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia pilihan ini dengan memiliki sifat-sifat yang tertentu. Apa saja itu? Mari kita bahas pada slide berikutnya tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan syarat mutlak agar Rasul dapat menjadi contoh yang sempurna dan dapat dipercaya oleh umatnya. Jadi sifat wajib Rasul ini wajib dan harus ada pada diri Rasul ataupun supaya Nabi dan Rasul dapat diberikan teladan yang sempurna dan dapat dipercaya oleh umatnya. Sifat wajib bagi Rasul ini juga merupakan sebuah keistimewaan yang dapat dijadikan identitas oleh para Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama tauhid, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat yaitu khatamah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sifat sidik, yang mana artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong. Itulah pengertian dari sifat sidik. Yang kedua yaitu amanah, atau yang artinya dapat dipercaya untuk membuat masakan sederhana tetapi tetap enak dan bergizi. Dia adalah kecerdasan seorang ibu mengelola bahan apa adanya, bahan yang ada. Yang kedua yaitu seorang petani memilih waktu yang tepat untuk menanam padi berdasarkan cuaca dan musim. Dia adalah kecerdasan dari seorang petani yang mana kita tidak bisa menanam padi seenaknya atau kapanpun, tetapi harus diperhitungkan dengan matang dengan memperhatikan cuaca dan musim supaya tidak mengurangi penghasilan atau hasil dari padi.
Yang ketiga, seorang pedagang menawarkan barang dagangannya dengan berbagai syarat yang menarik sehingga lebih banyak pelanggan membeli, sehingga lebih banyak pembeli yang datang kepada warung kepada toko. Itu adalah kesempatan terhadap dari seorang pedagang. Yang keempat yaitu seorang anak yang cerdas mampu merubah botol bekas untuk membuat tempat pensil yang rapi dan menarik, juga sebagai peserta. Selain memanfaatkan bahan yang ada, juga sekaligus membantu menjaga lingkungan. Ini adalah cerdas dari seorang anak memanfaatkan botol bekas. Itulah keempat contoh sifat wajib yang harus ada dari diri seorang nabi dan rasul, yang keempat-empatnya harus kita teladani, harus kita tiru dan kita terapkan dalam setiap aktivitas kita. Sebagai bentuk keimanan kita, sebagai bentuk bahwa kita ingat mengimani kepada Allah. Selanjutnya, tujuan diutusnya Rasul. Untuk apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kita umat manusia? Secara garis besar, tujuan Allah mengutus seorang Rasul. Tujuan diutusnya Rasul ada dua, ya. Satu, untuk membimbing umat supaya berada di jalan yang benar selama di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah sebagai teladan, ya, sebagai figur idola kita. Itu ya. Jadi tujuan diutusnya Rasul ada dua. Satu, membimbing umat supaya selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua sebagai teladan. Tadi setelah kamu menyaksikan video tentang materi makna dan sifat-sifat Rasul dan tujuan diutusnya Rasul, sekarang kamu coba saksikan untuk menguatkan materi tentang tujuan Rasul diutus kepada umat manusia. Saksikan ya. Rasulullah pembawa cahaya kehidupan. Pada zaman dahulu, Rasulullah pembawa cahaya kehidupan. Pada zaman dahulu, dunia berada dalam kegelapan. Bukan kegelapan malam, tetapi kegelapan moral. Manusia lupa kepada Sang Pencipta. Mereka menyembah berhala, saling bermusuhan, dan hidup tanpa pedoman. Lalu Allah, yang Maha Penyayang, mengutus Rasulnya sebagai cahaya di tengah kegelapan. Rasul datang membawa wahyu, membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Tujuan pertama Rasul diutus adalah mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Sang Pencipta alam semesta. Rasul juga diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau mengajarkan kasih sayang, kejujuran, dan keadilan agar manusia hidup dengan saling menghormati. Rasul membimbing manusia menuju jalan yang lurus, mengingatkan tentang surga bagi mereka yang beriman dan neraka bagi yang ingkar. Rasul membawa Al-Quran sebagai petunjuk, sebuah kitab yang menjadi cahaya bagi manusia, yang dapat menunjukkan jalan kebenaran hingga selamat sampai akhir zaman. Berkat Rasul, dunia yang dulu kelam ini dipenuhi cahaya Islam. Manusia mulai saling menghormati, beribadah kepada Allah, dan hidup dengan akhlak yang mulia. Meski para Rasul telah tiada, tugas mereka berlanjut kepada kita, umat Islam. Mari teruskan perjuangan mereka dengan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan ketauhidan. Setelah tadi kamu menyaksikan tentang materi beriman kepada Rasul, tujuan diutusnya Rasul dan sifat-sifat Rasul, ini menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa sih Pak kita harus meneladani sifat-sifat Rasul? Alasannya adalah karena itu merupakan perintah agama, perintah dari Allah melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang bunyinya bisa kamu lihat sama-sama
Pak Ilham akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisi 4 sampai 5 orang. Nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan bersama kelompok kamu, ya. Oke, baik. Supaya mudah, Pak Ilham yang di sebelah kiri Pak Ilham itu kelompok 1, 5 orang. Yang di depan Pak Ilham menjadi kelompok 2, yang sebelah kanan Pak Ilham kelompok 3, ya. Silakan sekarang mejanya disusun supaya kamu bisa berhadapan-hadapan berdiskusi. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerja, ya. Nanti kamu kerjakan sama-sama, diskusikan sama kelompok kamu, ya. Di atas meja ya. Kalau sudah diisi lengkap biodata kelompoknya, silakan kamu buka lembar kedua. Kalau sudah selesai, silakan dibuka lembar kedua, ya. Cari 10 nama nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dilingkar ya, dilingkari. Baca petunjuknya. Nama rasul. Bukan, nama-nama rasul. Ya, kamu kerjakan yang ini dulu. Cari 10 nama nabi dan rasul. Kalau udah ketemu 10, kamu boleh lanjut ke lembar kerja yang kedua, mencocokkan, ya. Sidik artinya apa, tablik artinya apa, kayak gitu ya. Setelah kamu selesai menemukan 10 nama nabi dan rasul. Harus 10 ya. Boleh digaris, boleh dilingkari. Harus ketemu 10 ya. Ayo, kerjasama makanya bantuin supaya cepat. Iya, bismillah. Oke. Ya, sudah ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi, coba. Diingat-ingat lagi nama 25 nabi dan rasul. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 lagi. Ayo semangat. Baru 4. Ayo. Baru 5 lagi ya. Diingat-ingat tadi. Nama 25 nabi dan rasul. Yo. Jangan naik ke atas meja. Boleh ke sini aja kalau mau ke sebelah sana. Ibrahim betul. Ya, Ibrahim. Ya. Boleh sini anak. Dan sini. Ada yang ke samping, ada yang ke bawah, ke atas ya. Yo. Rego sampai sini ya. Kalau udah ketemu kasih tahu ke sana ya. Oh, apa misalnya Ibrahim kasih tahu ke Pak Rem.
sekarang sendiri, tugas sendiri ya, bukan kelompok. Gambar apa aja, yang penting masih berkaitan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, boleh. Idolaku Nabi Muhammad SAW, nanti sampingnya dikasih hiasan-hiasan ya, diwarnai bebas sekreasi kamu ya. Boleh. Kalau sama juga boleh, tapi kan nanti hiasan sampingnya beda kan, warnanya kamu bedakan dari warnanya. Perhatikan dulu ke depan semuanya, anak-anak. Yang akan kita buat adalah apa? Poster. Poster itu apa, Pak? Media visual berbentuk lembaran. Ini lembaran ya, dirancang untuk menyampaikan pesan atau informasi. Tapi informasinya itu harus berbentuk teks, gambar, dan desain grafis yang menarik. Ya. Ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Ya. Oke. Ini ada beberapa contoh poster ya. Boleh. Silakan. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu supaya tidak terlalu lama. Kita sepakati untuk pengerjaan membuat poster berapa menit? 10, 20, 30, 40, 50. Baik. Pak Ilham kasih waktu 50 menit ya. Silakan dikerjakan. Apa boleh? Amanah artinya dapat dipercaya. Tuhan. Masjid boleh. Masjid boleh. Ini boleh. Kamu tulis pakai seperti ini bisa. Aku bersikap berani karena senang. Boleh. Boleh sama boleh. Tapi kan samping hiasan sampingnya pasti berbeda. Kalau sama pun pasti warnanya beda ya. Boleh dikasih lope-lope, dikasih bunga, dikasih gambar hewan kelinci yang lucu atau kupu-kupu, boleh, silakan bebas. Terserah kamu, silakan kamu berkreasi. Boleh. Bagus, itu. Boleh. Boleh. Ya, kamu membuat poster. Pak Ilham lihat ada yang sudah selesai, ada yang udah 90%, sedikit lagi, ada yang 50%. Yang belum selesai nanti kamu tulis di rumah masing-masing, oke? Yang udah selesai nanti Pak Ilham minta maju ke depan untuk menampilkan hasil karya
hasil poster kamu di hadapan teman-teman ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang tadi Pak Ilham minta depan, saya ke depan ya. Oke. Coba Farel maju ke depan, tampil lihatkan posternya yang dibuat. Lihat teman-teman. Oke, sini yang sekarang. Nah, oke, ini poster buatan Farel ya. Nama posternya apa Farel? Keindahan alam ya. Oke. Tulisannya isinya aku yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat Farel. Kasih Farel. Kemudian yang udah selesai lagi Jafar. Coba Jafar maju ke depan. Oke. Nih, punya Jafar bagus banget tadi dari Pak Ilham ya. Coba ditampilkan ke teman-teman. Oh, ya. Gak ada gambar Al-Qur'annya. Coba yang agak atas. Oke. Bagus gak? Bagus ya. Tulisannya aku yakin adanya Rasul. Seperti itu. Kasih tepuk tangan buat Jafar. Kasih tangan. Silakan duduk lagi. Yang udah selesai lagi siapa? Oke, Rafi, coba silakan. Rafa ke depan. Tampilkan ke teman-teman ya. Oke. Oh, apa ini yang dibuat sama Rafi? Ka'bah. Ya, Ka'bah merupakan bangunan yang dibuat oleh Nabi dan Rasul. Siapa coba yang pertama buat Ka'bah? Betul. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke. Ini nama ininya adalah Ka'bah. Kasih tepuk tangan buat Rafa. Ya, terakhir. Kansa, coba, ayo, Kansa sama Hani boleh berdua maju ke depan. Kita lihat posternya apa yang dibuat Hani sama Kansa. Ayo ditampilkan. Bagus banget. Nama posternya idolaku Nabi Muhammad SAW. Bagus ya. Dikasih lope-lope. Oh, bagus ya? Wow, kasih tepuk tangan buat Hani dan Kansa. Oke, baik. Luar biasa. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Yang belum selesai besok dikumpulkan ya. Ya boleh. Yang udah selesai dikumpulkan. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembelajaran di akhir pertemuan hari ini ya. Coba kita sama-sama simpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang kita pelajari tentang materi beriman kepada Rasul Allah. Kita simpulkan di depan, bisa dilihat. Beriman kepada Rasul adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ayo kita sama-sama jadikan Rasul sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Benar dalam berkata benar, bertindak adil, memenuhi janji, dan menjadi pribadi yang amanah. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada apa aja? Sidik artinya amanah, tabligh, patonah. Pintar ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Sudah paham materi tentang beriman kepada Rasulullah? Oke, baik. Sebagai tolak ukur sedikit lagi ya. Sekarang kamu kerjakan latihan ya, sebentar. Setelah tadi dari awal pembelajaran sampai akhir kita melakukan banyak kegiatan, menyimak video, menyanyikan lagu sama-sama, tepuk semangat dan mengerjakan lembar kerja ya, memasangkan mencari nama Rasul. Sekarang coba kamu kerjakan latihan berikut ya. Ada 3 soal. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul. Langsung soal ya. Langsung soal aja. 2, sebutkan sifat Rasul.
Jawab menggunakan bahasa kamu sendiri, ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nomor 2, sebutkan sifat-sifat Rasul dan contoh meneladaninya. Ya, sidik, artinya jujur. Yang ketiga, apa tujuan diutusnya Rasul? Nomor 4 nggak ada. Nomor ketiga. Satu-satu aja. Yo, Pak yakin kamu bisa. Ya. Tadi kamu membuat poster aja bisa, apalagi cuma menjawab 3 soal yang mudah ini ya. Ya, pasti bisa. Oke, anak-anak udah selesai semuanya? Udah. Oke, alhamdulillah. Silakan. Udah dikasih nama? Udah.